Tahun lalu tepatnya bulan April, alhamdulillah saya dan istri dikaruniai anak. Rasanya lengkap kebahagiaan saya sebagai laki-laki karena sudah menjadi seorang suami sekaligus bapak. 7 bulan 13 hari kemudian, bulan November 2024, anak laki-laki kami satu-satunya kembali ke rahmatullah. Anak kami meninggal karena sakit. Saya rasa penanganan yang kurang tepat dari pihak RS tempat saya dirawat. Jadi penyebab utamanya anak kami meninggal. Namun tepat pada hari ke-40 di mana kami mengadakan tahlilan untuk anak kami, istri bertengkar hebat dengan ibu kandungnya sendiri hingga keluar kata-kata dari ibunya ke istri saya. Kon mateni anakmu, kon mateni anakmu, kon mateni anakmu. Kapan iki mari? Nanti Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya diowe. Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Ke kanan suaranya. Masa lalu milik kita. Ke unmute mau. Teko pita suara. Iya. Masih bersama saya Firza Palasa. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin yang pastinya kita akan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari followers. Asik banget. Rapper, bro. bro. Rapper bro aku bro. Iso anjay. Kak belibet loh kendengon tapi gak jelas. Anjing. Gak belibet tapi gak ngerti maksudnya apa. Iya, seperti biasa teman-teman di hari Senin kita kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ultras Buntu, ya kan? Nah, kalian setuju nggak? Misal kita bikin Telegram khusus untuk Ultras Buntu yang dimana pertanyaan-pertanyaan Share itu bokep. Wih, Kak Buni ya. angin tok. Yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu bebas dituangkan di situ. Nah, Karena nek direct message lebih susah karena nek gak di ACC gak iso ngechat dawa ya Rena. Oke. Ya wis lah kok setelah episode iki kita akan bikin apa jenenge? Telegram, grup Telegram. betul. Sing nanti linknya taruh di bio ya. Jadi siapapun yang mau bergabung untuk bertanya langsung nang kono. Kabeh bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan, percintaan, seksual, politik, budaya dan lain sebagainya. Yes, ngono Fir. Kak kuat aku dulu rai mancing. Seneng aku. Jancuk rai ini Firza. Pastinya kita tim Exit sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah dipilih dan ada di Mas Bian ya pertanyaannya. Langsung kita bacakan. Silakan. Oke. Saya mulai Mas Firza. Iya. Aku rotok grogi karena memang banyak orang-orang di sekitar kita itu yang butuh uluran tangan. Oke. Dan ya banyak dari mereka juga nggak tahu jawabannya harus kemana. Mereka datang ke kita untuk ya nggak tahu lah gitu. Kan pernah gak jalan di antara keraguan, kon gandeng tangan, tapi tangannya ucul tok awake. Gundam tiba. Gundam anjing. Gandem. Oh, cara macane gandem. Aku lagi ero gandem. Aku ya baru wingi ku. Iya. Syuting ambek sapa iku arek-arek. Mas Surabaya. Ternyata cara bacanya gandem. Oke. Gandem. Assalamualaikum. Salam. Mas Noval Firmansyah lengkap bro. Oh, iya. Dan Mas Bian Briliante. Ojo disebut jenengku, ben sampean gak repot translate. Aku tak curhat gawe bahasa Indonesia. Masuk, tepuk tangan. Yo. Ih, gak tepuk tangan. Ripsek. Ini respect. Ripsek ya mati seksual. Mati seksualnya. Saya pria seusia kalian, kelahiran 94. Waduh. FOMO arek iki. Melo-melo. Saumuran. Sudah menikah sekitar 5 tahun. Orang tua kita ngentarsu di tahun yang sama. Gejret. Ya. Tahun lalu tepatnya bulan April, alhamdulillah saya dan istri dikaruniai anak.
laki-laki lucu. Ih. Rasanya lengkap kebahagiaan saya sebagai laki-laki karena sudah menjadi seorang suami sekaligus bapak. Oke. 7 bulan 13 hari kemudian, bulan November 2024, anak laki-laki kami satu-satunya kembali ke rahmatullah. Anak kami meninggal karena sakit. Saya rasa penanganan yang kurang tepat dari pihak RS tempat saya dirawat. Jadi penyebab utamanya anak kami meninggal. Perawat-perawat dan dokternya nggak teli. Bahkan sampai hari ini kami tidak tahu jelas dan tidak mendapatkan penjelasan dari dokter anak di RS tersebut apa sebenarnya penyakit yang menyebabkan kami harus kehilangan anak kami satu-satunya, buah hati yang kami nanti sudah sejak lama. Sehingga saya dan istri sudah tidak ada keinginan untuk tahu anak kami sakit apa. Kami sudah malas berurusan dengan pihak RS. Singkat cerita 39 hari yang berat kami coba lalui, terseok-seok berusaha menyembunyikan kesedihan secara pelan-pelan. Namun tepat pada hari ke-40 di mana kami mengadakan tahlilan untuk anak kami, istri bertengkar hebat dengan ibu kandungnya sendiri hingga keluar kata-kata dari ibunya ke istri saya. Kon mateni anakmu, kon mateni anakmu, kon mateni anakmu. Saat itu terjadi, saya berusaha menengahi meskipun saya merasa sakit hati dengan kata-kata tersebut. Tidak bisa saya bayangkan betapa sakitnya hati istri saya mendapatkan kata-kata tersebut. Luka batin yang perlahan-lahan sembuh kembali dirobek hingga menjadi luka baru. Luka yang diberi oleh ibu kandungnya yang harusnya mendukung. 2 hari setelah kejadian tersebut, istri tiba-tiba kena panic attack. Saya sudah berusaha mengobati istri secara medis, kemudian lari ke dokter jantung hingga ke psikolog. Saya kasihan melihat keadaan istri yang masih sering kena panic attack. Yang saya tanyakan kepada Mas Nopal dan Mas Bian sebagai para survivor panic attack yang masih bertahan hidup hingga hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Terus. Ya, adalah bagaimana cara saya untuk bisa membantu istri sembuh dari panic attack-nya. Terima kasih Mas Bian, Mas Nopal. Mohon maaf ketika saya terlalu panjang. Sehat-sehat terus Mas Nopal, Mas Bian, dan semua yang terlibat di podcast Exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lanjutannya. Ditanyain kata psikolognya gimana. Kata psikolognya disuruh menikmati aja dulu, karena pemicunya adalah kehilangan yang memang nyata terjadi. Sarannya selama tidak ada suicidal thoughts, berarti panic attack-nya normal. Cuma pelan-pelan aja karena nanti akan sembuh sendiri. Itu terakhir Januari lalu. Masalahnya sampai sekarang panic attack-nya masih terjadi. Oke. Saya kasihan melihat istri tiap panic attack-nya kumat, keringat dingin, gelisah, jantung berdebar kencang, Benar. gak bisa ngapa-ngapain. Barangkali ada tips dari Mas Bian dan Cak Nopal sebagai survivor panic attack yang berhasil bertahan hidup. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat istri saya kembali sembuh dari panic attack-nya? Suwun min. Oke. Berbicara Ais. Kok tadi Ustad? sedih. Kok tadi Ustad? Daripada nangis kan mending ngejuk. Betul. Karena I'm comedian, bro. You are a comedian, the fucking Yeah. comedian. God I'm damn. fuck female comedian. Like Nunu. Oke. Gimana Mas? Berbicara tentang panic attack adalah situasi yang sangat menyiksa. Itu sudah saya alami dan Bian alami sebagai orang yang mendalami dunia psikolog. Untuk sedikit gambaran teman-teman, panic attack itu terjadi secara tidak disengaja, di luar kuasa kita, tanpa ada sebab. Tiba-tiba kita punya ketakutan, itu seolah-olah ingin mati, mau mati sebentar lagi, entah nanti malam atau besok. Dan ketakutannya itu didorong dengan rasa sesak napas, jantung berdebar yang tiba-tiba saluran pernafasan mengecil. Dan itu nyata. Bener gak? Terus kok iya cuk, suaya ini gitu. Terus mari kono pandangan mulai blur. Pandangan kabur. Terus kayak vignette, ngerti vignette Iya, ya? tengah tok sing fokus. Iya, kini-kini ini kayak rada ireng, Iya. agak hitam, blur gitu. Dan memang itu sangat
benar-benar mengerikan teman-teman. Tidak berhenti di situ, karena kita sedang saat mengalami itu ya, saat itu kambuh, pikiran kita terbayang oleh orang-orang yang kita sayangi. Itu yang menambah kepanikan kita. Ya apa nek misalnya bojoku tak tinggal, anakku sik cilik, wong tuaku, aku adalah anak yang diharapkan, dan segala macam. Itu menambah panic attack. Semakin merajalela di pikiran. Tapi percayalah teman-teman, itu adalah gangguan yang sangat kasihan. Kalau teman-teman tahu, karena kalian belum merasakan, jangan sampai kalian merendahkan atau mengejudge teman-teman yang sedang terkena serangan panic attack. Gitu ya. Jangan pernah, karena aku tahu rasanya, dan rasanya emang kayak mau mati aja gitu. Tanpa sebab, datangnya tanpa sebab gitu. Sejarah pernah saya baca. Anjay. SECJAJRRH. Ancol anda ini cok. Lah iya dah. Iya bener mas. Bentar mas Firza. Secara pelan-pelan ya mas ya. Ini sambil Kantem memang gendeng kurungan pirang bulan. ya dikurung mbek wong gendenge. Bareng ning jero. Astagfirullahaladzim. Panic attack itu datangnya dari mana sih? Gitu. Panic attack itu datangnya dari kecemasan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Ini dari aku pribadi ya. Tidak kunjung mendapatkan jawaban, dan itu akan kita alami. Pertanyaan itu akan terus muncul, atau kekhawatiran itu terus muncul sampai kita tutup usia. Biasanya nek gak ono konco ngobrol, panic attack itu akhirnya datang. Kalau dari aku dulu, kalau dari Bian, panic attackmu berawal dari mana? Aku pertama kali ngalami panic attack itu Tahun lalu. 2024, Juli 2024. Itu aku ngerasa bahwa triggernya tadi ini. Ada banyak masalah yang datang secara bersamaan, dan aku nggak percaya diri untuk itu menghadapinya sendirian. Terus head voiceku itu isinya pesimistik, karena aku gak ngerti caranya ngatasi masalah-masalah iki. Masalah A, masalah B, masalah C, masalah D datang di satu waktu yang bersamaan, dan aku gak cukup percaya diri untuk mengatasi semuanya sendirian dan di waktu yang sama gitu. Terus pikiranku itu langsung menjalar ke iki lek gagal efeknya opo, iki lek gagal efeknya opo, iki. Jadi bentuknya kayak gini. Ini penyebabnya, masalahnya. Kalau gagal nanti jadi ini gitu loh. Bener. Jadi ini lengan, ibaratnya ya lengan tanganku ini adalah penyebabnya, masalahnya. Jari-jariku ini adalah dampaknya. Lek misalnya aku project iki gagal, dampaknya apa ae? Aku tak gambarkan itu dengan jelas, tak visualisasikan. Tidak dengan sengaja, tapi karena memang waktu itu aku lagi sumpek gitu loh. Itu baru satu lengan kedua, lek gagal apa ya dampaknya. Dan fokusku ke dampak-dampak itu, sehingga begitu itu menyebar seperti virus di kepalaku. Ibaratnya aku 5 masalah itu dampaknya 5. Kayak anggur ngono lho. Terus kita tambah tenggelam di sana. Tambah tenggelam di sana, kita merasa bahwa anjir aku gak bisa iki. Nah, panic attack itu datang waktu itu. Benar. Jantung berdebar tidak jelas. Terus habis itu aku nggak tahu ini datang dari mana. Terus ya akhirnya iki langsung nyambung ya. Boleh. Jadi sebenarnya gini. Ini akan ada 2 jawaban soalnya. Iya. Kita kan memerangi panic attack dengan berbeda kan. Gitu kan. Oke, lanjut. Kamu sih apa aku sih? Aku sih. Ya wis, kamu sih. Kalau aku mas, aku nggak tahu ya apa yang harus dilakukan kamu ke istrimu nanti dulu. Tapi tak jelasnya dulu ya. Waktu aku memerangi panic attack, aku itu punya, karena aku ADHD. Sebenarnya emosiku juga nggak stabil. Aku masih banyak sekali tersinggung dengan hal tidak penting sebenarnya sampai hari ini. Dan aku bisa mengontrol itu dengan cara iki nggak penting loh. Aku selalu
mengatakan itu pada diriku. Misalnya dipotong wong di jalan, iki nggak penting loh. Wong iki bukan siapa-siapa. Dan aku selalu meyakinkan, memberikan sugesti kepada diriku bahwasanya aku lebih penting loh dari orang ini. Pun kalau dia masalahnya karena aku berani, jadi berantem nggak apa-apa. Tapi koyoke dia berani karena dia emang udah give up sama masalahnya, dan aku punya harapan untuk anak istriku. Jadi ada baiknya menghindari sebuah kematian dari pertarungan di jalan. Itu yang tak pakai. Aku lebih penting timbang wong iki gitu. Jadi oke, tak hindari. Bukan berarti aku licik gitu. Nah, ketika panic attack terjadi, aku capek dengan ketakutan itu. Sehingga respon emosiku yang muncul adalah melawan. Melawan ternyata tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik saat aku melawan panic attackku. Yang ada malah situasi semakin rumit, aku semakin sesak napas dan semakin yakin kalau aku meninggal. Biasanya aku mengurung diri di kamar. Jadi nek mati gak nang ngarepe anak bojoku. Tapi kan nek jasate nang kono tetep ketok ya. Gitu. Akhirnya aku melawan dengan cara pasrah. Aku memperbaiki sholatku, aku memperbaiki puasaku. Dan ternyata puasa itu adalah obat dari asam lambung ternyata. Karena panic attack kebanyakan dipicunya dari asam lambung. Pembuluh darah menyempit itu karena pembuluh pernafasan, saluran pernafasan menyempit karena dia lagi mengenal asam lambung yang tiba-tiba naik. Makanya dia menyempit sehingga ben gak naik secara logika ya, ben gak naik dan merusak kerongkongan gitu. Makanya dia menyempit gitu. Nah, itu yang kita tangkap karena pikiran kita nggak siap, serangan jantung dan lain sebagainya. Akhirnya aku memperbaiki sholatku, aku memperbaiki puasaku. Aku belum tahu apa yang akan terjadi dengan aku sholat 5 waktu dan puasa. Cuman yang aku tekankan pada diriku adalah aku sudah beribadah dengan baik. Dan aku mempasrahkan diri bahwasanya aku adalah milik zat yang maha besar ini. Sehingga ketika aku dipanggil kapanpun, kok tidak elok rasanya ketika aku punya perlawanan 1% pun gitu. Gak elok deh gitu. Aku tuh hambanya Tuhan yang aku yakini gitu. Kalau misalnya ia memanggil aku sewaktu-waktu, kenapa aku harus melawan? Berarti dia sudah menyiapkan untuk siapapun yang aku tinggalkan gitu. Entah cerit, entah rezeki, kondisi dan lain-lain, dia pasti melindungi itu. Dan kalaupun yang aku tinggalkan ini mengalami kecelakaan atau apapun, itu sudah kuasanya dia. Kenapa aku memikirkan hal di luar kendaliku? Dari situ aku membenarkan mindset bahwa aku pasrah. Oke. Saat aku sudah pasrah, pondasiku sudah kuat, aku siap untuk mati, panic attack menjauh. Ketika panic attack mulai datang, gak apa-apa deh. Yos, ayo. Kalau apa enggak aku mati, silakan. Kan kudu tegak kan awake kan. Ya, gak mati kontol. Berbicara pada diri sendiri, kok gendeng ngono? Hah? Lah, kok wis iso ambekan? Ya samene tok. Anjir bener anjir. Anjing wis kadung wedi cuk, ngapain wingi-wingi wedi salat maneh. Ya Allah, kalaupun Engkau mengambil aku yakin tidak akan ada waktu yang tepat untuk aku meninggal, tapi aku siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi. Mungkin iki wayahe. Aku merasa beruntung bahwa detik-detik menuju kematian aku sadar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lah. Wis reda nih. Gatel ngene, Dok. Iya. Endi kon gitu. Itu terjadi berulang kali. Aku punya keberanian, aku punya kepercayaan diri untuk memandang sebuah kematian gitu. Pada akhirnya lambat laun, biasa yang sehari bisa 5 kali, 4 kali, 3 kali, garek sekali. Terus suwi waras ternyata sih muncul. Semakin panik, ternyata aku belum sembuh. Ya apa cok nyembuhno iki, makin panik mana? Kembali lagi ke pikiran. Ya wis lah nek mati. Asa maneh. Astagfirullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini Dok. Wis nih gak mati gitu. Ternyata mati lampu. Iya, aku merem soalnya. Nah, itu yang terjadi di aku, Mas. Jadi perlu ada kesiapan, sebuah pemikiran yang siap akan menghadapi sebuah kekacauan yang dicemasi. Jadi apa yang harus aku lakukan, Mas Fir, terhadap istriku adalah bertanya, apa yang kamu cemaskan
yang membuat penyakit ini datang. Aku tahu kamu lagi sakit. Aku tahu tidak akan ada orang yang memahami, tapi aku adalah suamimu. Aku yang akan menemani kamu. Kalaupun kamu meninggal, akan aku antar sampai liang lahat. Kasih kepercayaan diri itu. Kasih perjuangan bahwa kalian berangkat berdua dan akan berakhir berdua. Gitu. Kalaupun meninggalnya anak kita kemarin, kita sudah jalani berdua hari ini. Dan salah satu dari kita tidak menyerah. Maka izinkan sekarang aku menemani kamu untuk lebih berani untuk melawan itu. Gitu. Dan kondisi nyata yang harus disembuhkan dulu adalah cuka apel, asam lambung. Asam lambung itu habiskan dengan cuka apel. Atau kalau istrimu asam lambungnya parah, pikirannya dikontrol dulu. Puasa. Puasa tuh kalau kamu nggak makan dari pagi ngelewati siang, asam lambung nggak akan produksi. Biasanya itu puasa ketiga atau keempat harinya. Begitu. Jadi coba aja. Agama manapun tuh kan mengajarkan puasa untuk membersihkan diri, ya kan, dari hal-hal buruk, termasuk penyakit itu. Bisa dilawan dengan puasa. Dan entah kamu muslim atau apa, tapi aku yakin di ajaran agamamu ada puasa gitu ya. Jadi ya coba temani istrimu, karena memang benar-benar menyiksa panic attack itu dan tidak bisa dijelaskan. Itu dari saya mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Iku enggak sholat. Enggak sholat. Iku ngobrol gitu, perpisahan dalam obrolan, enggak sholat. Sorry. Gitu. Jadi emang apa ya? Kamu tidak akan mengerti rasa Bian waktu dia seorang psikolog nih, maksudnya mempelajari ilmu psikolog. Ketika aku bercerita, Bian tuh masih mengandai-andai, masuk kayak gini sih, ini dari mana sih gitu. Sangat rumit kan. Aku menggambarkan sebuah panic attack ini kan sangat rumit ya. Di apa? Selilitan jembut. Kamu tangkap sangat rumit kan. Betul. Padahal kamu adalah orang yang mempelajari psikolog. Betul. Tapi ketika kamu mengalami sendiri, ngeri ini kan benar-benar iki gitu kan. Aku nggak ngerti apa itu panic attack pada waktu Firza bercerita panic attack dan aku belum mengalami panic attack. Oh Fir ngono. Terus mari ngono. Ternyata ini yang dirasakan nama Firza. Teng. Ya, paham. Itu kalau dari aku ya, entah dari Bian. Monggo. Aku mau menjelaskan dulu ya bahwa Boleh. sejarah kecemasan itu datang dari mana gitu. Sejak zaman purba manusia itu memang diberkahi oleh hal-hal yang sifatnya kecemasan, alert itu alarm ya. Dimana ketika alert ini nyala, tubuhmu itu fokus, ngono. Tubuhmu itu fokus untuk bertahan hidup. Lah, ketika awakmu menghadapi ancaman dan alert itu nyala, mode alert ngono ya, mode hewan ngono kan. Mode perang. Iya, mode perang iku motomu melek, fokus ya kan, jantungmu berdebar. Terus mari ngono ya somehow kadang-kadang geter ngono. Nah, itu adrenalinnya muncul, kortisolnya muncul gitu. Nah, pada waktu zaman itu software atau apa ya? iOS-nya itu gitu loh. Itulah kenapa pada waktu awakmu saat panic attack atau pada waktu anxious atau mode bertarung, matamu itu fokus banget gitu loh, ke satu hal. Pikiranmu itu fokus banget ke satu hal. Dan pada waktu awakmu berhadapan sama ancaman itu, jantungmu itu berdebar. Karena di masa lalu bentuk ancaman itu apa? Hewan. Ya, hewan buas. Hewan buas. Hewan paas. Paas, bener. Iku suami istri tuh. Bajingan emang Firza itu. Nah, kalau dulu itu tantangannya apa sih? War, perang, Where anjing. War, hunger, kelaparan, makanan ya. Sama infection, penyakit. Jadi ya perang itu nggak mesti tembak-tembakan ya, perang suku antar kelompok gitu dari dulu itu, perebutan teritori, perebutan sumber daya ngono. Infection atau penyakit yang dulu itu sakjane
ono tapi gak ngerti obatnya lho, Cuk. Moro-moro kolaps Cuk wong iki Cuk. Moro-moro kulitnya kayak ngono, aku tuh kan setan iki ngono-ngono aja Iya, gitu. bener. Itu sama hunger atau kelaparan. Dan itu semua ancaman hidup yang memang apa ya, membuat seseorang itu punya yang namanya kecemasan. Ketika kon gak perform ning kelompokmu, kamu punya kemungkinan untuk dibuang loh. Dan ketika kamu dibuang dari kelompokmu, ya kemungkinan kamu gak dapat akses makanan, kamu gak dapat keamanan, kamu akan lebih cepat mati. Ya. Ya, kok moro-moro Apa? kayak pemain Smackdown ngono. Apa? Iso ngene ilang Cuk. Oh, Botol sorry. ya anjing. Emang sulap aku. Gitu. Nah, jadi software itu berguna untuk bertahan hidup dan mati. Otakmu itu urip untuk itulah. Tapi software itu masih ada sampai sekarang. Software alert itu loh. Paham ya maksudnya? Paham, mode tadi ya. Mode tadi itu ada sampai sekarang. Dan celakanya adalah seringkali false alarm gitu. Alarmnya Malfunction sistem. alarmnya hidup untuk sesuatu yang tidak mengancam kehidupan kita. Benar. Yang seolah-olah kita akan mati padahal gak akan mati. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang aku mau menjelaskan itu dengan bahasa yang lebih sederhana aja. Gitu, bahwa ya kecemasan itu ancen ono di kepala setiap orang, tapi bagaimana mengelola kecemasan itu, terus awak dhewe ya apa carane urip dengan kecemasan itu. Aku ngomong kayak gini karena ya aku belajar, selain belajar sejarah ilmunya, baca juga, aku juga ngalamin tuh dari perspektifku ya opo. Sangat lengkap ya. Sangat ilmumu lengkap nih ya. banget ngono Cuk. Anjing gitu. Nah, berdoa itu menolong gak? Menolong, Pak. Karena otak itu juga butuh cara untuk melakukan closure, apa ya? Untuk melakukan penyembuhan gitu. Tapi jadi dalam tanda kutip aneh ketika semua masalah psikologi dipukul rata sholato. Benar. Loh, sholat, berdoa itu punya manfaat secara psikis dan otak kita itu ada manfaatnya. Lek mbok rekam EEG ngono ya, apa ditempeli gelombang otak orang pada waktu berdoa itu lebih tenang, lebih rileks, pasrah. Benar. Pada waktu aku panic attack, aku berusaha ngatur nafasku dan meredakan debar jantungku. Mati. Terus mari ngono gringgingan sekujur tubuh. Iya. Terus habis itu menjalar sampai ke pipi, mati gitu. Karena mirip dengan angina. Iya. Angina itu serangan jantung. Nah, pada waktu anxious itu datang bertubi-tubi dan membanjiri, kortisol itu membanjiri kepala kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa merasakan dampak fisiknya, Mas Firil. Gitu. Nggak harus waktu panic attack, waktu anxious biasa aja, di level cemas biasa aja, gangguan kecemasan biasa aja, di aku misalnya. Bisa tuh, sakit punggung bisa tuh. Gitu. Karena sebenarnya kelenjar kortisol itu mengarah ke perut, tapi disalurkan lewat belakang. Ya kan, ke belakang. Tiba-tiba kok sakit pinggang ya. Nah, sakit pinggangmu itu bisa jadi karena stres. Bisa jadi ruam gatal, opo sih jenenge lali aku. Memar ya. Memar. Biru. Bukan memar, gatel Mas, gatel sing kurite rodok apa kandel, digaruk tambah kuat lagi Oh, ya alergi. Kalau alergi itu dari sesuatu dari Iya. luar gitu. Nah, dari stres itu bisa. Biasanya di siku, di kaki, di belakang. Terlalu ekspresif, Mas. Maaf Mas, di siku, di kaki, di belakang leher, di dengkul. Nah, iku lek mbok garuk tambah gatel gak? Enggak, biru aja. Iku bal-balan Mas. Enggak, Kak Loro. Memar biasa. Memar biasa. Awal-awal muncul loro, tapi mbok kok stres ini. Oke, bisa. Terutama yang gatel ya, iku. Enggak, aku mau menjelaskan bahwa di level anxious biasa, level anxious yang kecemasan aja, gangguan kecemasan, iku stres itu bisa bermacam-macam. Ya. Yang pernah tak alami juga ya, tak critakno. Pandangan blur. Iku karena saraf otak atau saraf matamu menegang, Duk. Jadi somehow ning kene iku berat ngono lho.
terus matamu kering. Pernah gak? Iya, iya. Kering kayak pedes seharian pedes banget gitu. Jerawat, di aku jerawat, terutama jerawat punggung. Garap, ono kerjaan, aku nggak tahu bahwa iki wis mulai stres. Jerawat muncul tuh, bong. Wah, iki kakean nih. Bojoku sing ngilingno biasane. Sampai kate tato ning kene temane sky full of star, Pak. Waduh, karena saking. Karena akeh gitu. Kenapa? Enggak. Kenapa? Oh, emang ada yang lewat kan tadi. Ada yang lewat. Tuh. Iya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa terjadi. Nah, pada waktu aku ngontrol nafasku untuk meredakan itu tadi, bener jarine Mas Firza. Aku sing di kepalaku ngomong ini, wis ta, culno ae, lek mati. Nafas biasa ae. Jadi waktu berusaha mempertahankan hidup kan? Iya. Berusaha mempertahankan hidup. Tambah panik. Kenapa? Karena knowledge is curse. Semakin kamu banyak pengetahuan, sering Google, Iya. sering delok opo, Makin semakin panik kon. Kon ngerti bahwa iki gejala sakit jantung, tambah panik. Kon ngerti bahwa lek otakmu kekurangan oksigen kon iso stroke, tambah panik mana? Cancu iki lek aku selamat. Stroke aku, Cuk. Iya. Bijak. Wis tak culno ae. So tak culno, Cuk. Ngono Cuk guyu. Disaduk yuk. Kentalku disaduk ada. Terus aku guyu. Tapi ku nang UGD pisan. Mas sampai UGD kan? Sampai UGD aku. Oh gak cerita kan part UGD. Sampai UGD. Bener-bener waktu itu susternya sih ngecek opo, terus mari ngono. Oke. Tak culno ae. Bismillah. Gak, aku biasa Cuk ngomong bismillah ngono arek gak teli. Tak culno. Ya wis kan apa ternyata. Iya. Gitu. Ternyata pada waktu kita berusaha merelaksasi, berusaha pasrah itu kan sifat relaxing kan. Benar. Pada waktu kon sholat, kon berdoa, kon pasrah, ya Tuhan, terserah Tuhan wis. Iya. Aku ikut. Aku melok karena semuanya yang tadinya mbok genggam, Iya. Buat Iya culno kan? kabeh. mbok culno kabeh iku kan ya wis lah, lek mati ya mati, lek urip ya gunakanlah hidupku. Oh. Ya kan? Iku relaxing, iku statement hidup sing membuat kamu merasa kamu nggak gendong sendirian. Iki lho tasku, Tuhan yang bawa, aku boleh angkut seberapa silahkan Tuhan yang pilih. Iku kan membuat kita ngerti bahwa iki kudu wekku iki. Urip iki bukan punyaku. Benar. Ya wis. Nah, yang membuat kita panik itu karena kita merasa semua beban itu harus kita yang pegang. Iya. Termasuk kematian si anak ini tadi. Benar. Nah, itu kan cara kita memanipulasi orang yo. Iya. Bertengkar, terus ono teknik jenenge guilty trip. Iya, memberikan rasa bersalah. Betul. Wih, alhamdulillah aku betul kendang. Respect. Aku sing kudu ngomong respect. Bener, guilty trip. Iki soalnya awakmu, coba awakmu gak ngene. Dedet. Nah, biasanya itu digunakan orang tua ke anak kecil. Benar. Anak kecil pada waktu dewasa pada akhirnya tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima kesalahan. Benar. Anak kecil itu tidak bisa berhadapan dengan rasa malu karena waktu kecil dikei guilty trip. Atau anak kecil itu berkembang menjadi people pleaser. Iya. Gak pengen merasa bersalah, nolak orang kayak ngono. Nah sama, itu adalah teknik orang tua sing pegel dalam berpikir, berdebat sampai anak, kayak guilty trip aja Cuk. Duar, kon mateni anakmu. Nah orang tua itu tidak merasa bersalah, yang penting menang debat sih ayo. Iya. Tidak memikirkan efek panjang. Gitu. Nah ya sing tak sarankan untuk mbak-mbak ini, pisahkan tuh antara kesedihanmu sama guilty tripmu. Benar. Soalnya kan dicampur ambil DE sedang bersedih, ditambah dia ditempatkan menjadi pelaku. Jangan-jangan bener Cuk pelaku aku. Ngono lho Cuk. Bener. Jangan-jangan bener aku iki pelaku. Jangan-jangan ancen mati gara-gara aku yo. Ya. Jangan-jangan gini dan lain sebagainya. Nah itu harus dipisahkan. Yang satu itu real, valid bahwa kesedihanmu terhadap anak ini meninggal. Tapi yang satunya menurutku gak valid karena itu hasil dari tuduhan atau debat atau dan lain sebagainya. Benar.
Gitu sih. Aku berharap juga ya episode ini kamu dengarkan dengan istrimu ya Mas. Iya. Jadi bisa di ini gitu loh. Bisa langsung kamu jelaskan juga gitu. Kami berdua ini bekas teko nih, bani keteku teko nih. Oh iya cuk kayak ngono yo. Iki rek. Tapi Iya. bener jarine Mas Firza. Diobati gejalanya dulu. Benar. Di Asam lambungnya lambungnya. diamankan. Benar. Kalau kepening yo berarti tidurnya harus dibanyakin. Ya, asam lambung itu juga pemicunya kurang turu. Aku nek kurang turu juga pasti makanya turu. Kalau memang butuh sesek ampel. bener, butuh bantuan obat buat tidur, pakai aja. Gitu loh. Karena kon berjuangnya memang untuk tidur, masalah bangun tuh gampang, masih bangun dewe gitu ya. Dan aku mau memberikan puisi. Puisi sebulan penuh puisi. Apa kamu merem-merem kayak puisi ya ada? Kenapa itu muncul di kepalaku? Goblok. Gini Mas dan Mbak yang baru saja kehilangan anaknya. Sekarang adalah bukan mencari tuduhan siapa penyebab anaknya salah ngono ya. Bukan waktunya itu. Sekarang adalah waktunya saling menguatkan untuk menerima kenyataan bahwa buah hatimu sudah tidak ada. Nah, ini lebih simpel nih. Jadi untuk dosa yang di luar kendali kita, insya Allah itu gak dosa. Contoh puasa. Kita lupa lagi puasa. Iya. Kita minum. Terus eling, Cuk. Lah kan puasa. Itu tidak berdosa. Oh. Karena di luar kuasa kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kesalahanmu adalah karena telepon jagung bakar telu no misalnya. sengojo banget deh sampai telur rek. Siji wis parek. Jagung bakar lu Lah, sadar. iya. Sadar banget. Tapi ono sing tangi turu ya kan awal-awal puasa biasanya tangi turu lali mangan opo gitu. Nah, kalau misalnya sebuah dosa yang di luar kendalimu, insya Allah tidak berdosa. Anakmu meninggal karena malpraktek, itu bukan kuasamu. Kamu tidak memahami ilmu kedokteran. Jadi nah itu kesalahannya ada pada rumah sakit. Ya sudah ikhlaskan gitu. Karena pada ujungnya Tuhan mengizinkan anakmu kembali. Oke. Kalaupun memang kamu percaya takdir Tuhan gitu ya, meskipun disuntik apapun, anakmu juga nek memang diizinkan hidup tetap hidup. Karena banyak di belahan bumi manapun, iku sik ono wong dicokot kobra, sik urip. Adik contoh. Serius Pak iki, Pak. Ini ndak logis, Pak. Iya. Tapi sik urip. Iya. Ternyata diteliti darahnya ternyata dia di kobra. Muay Thai. Bukan. Ternyata darahnya dia sangat mudah untuk menetralisir racun dan segala macam. Kebetulan. Ono iku, coba ono. Ono maneh. Kejadian nang dia. Petinggi sebuah negara ditembak dada kanannya. Oke. Dada kiri nih. Duar. Gak mati, Cuk. Ternyata dia dextrokardia. Jantungnya nang kanan. Nah, seperti itu ya. Maksudnya ya itu, jika Tuhan mentakdirkan hal yang masih terus berjalan secara tidak logis pun akan berlaku gitu loh. Dan tidak logisnya itu malah menjadi ilmu baru untuk kita. Oh ternyata ada kelainan ini dan lain sebagainya. Jadi di posisi sekarang ini bukan kuasa kalian berdua. Bukan tugas kalian untuk mencari siapa yang salah di momen ini atau apa penyebab anakku meninggal. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya gagal, ia sudah diikhlaskan. Yang menjadi tugas wajibmu adalah saling menguatkan satu sama lain. Mengatakan kepada pasanganmu bahwa kita masih bersama. Apapun yang terjadi kita jalani berdua sambil bergandengan tangan. Benar ya. Menurutku ya. Jadi sudahlah. Penyesalan itu pasti ada, tapi sebisa mungkin cepat diminimalisir. Jangan sampai kamu lebih besar atau kamu lebih kecil dari penyesalanmu. Salah ngomong gue.
Maksudnya jangan sampai kamu lebih kecil dari penyesalanmu. Iya. Jangan sampai penyesalanmu yang lebih berkuasa di pikiranmu. Jangan. Harapan tetap harus ada. Cari impian-impian yang belum tercapai, fokus langsung belok ke sana. Gitu, secepatnya kalau dari aku ya. Banyak mas terapinya gitu. Ada yang terapinya lewat obat, tergantung permasalahannya ya. Ada yang terapinya lewat hal-hal lain kayak CBT, cognitive behavioral terapi. Ada yang lewat eye movement atau gerakan pinggang ya. Pokoknya ngono lah, banyak lah terapi-terapi sing akan disampaikan oleh psikolog. Ada yang lewat obat juga gitu kalau memang nggak ketolong. Maksudnya nggak ketolong dengan terapi-terapi yang baik. Dan itu banyak lah macam-macamnya. Salah satunya adalah kanalisasi emosi, nulis surat, refleksi, journaling itu bisa jadi. Berdoa, ngelayat itu salah satu metode juga gitu. Curhat dan ngobrol-ngobrol kayak Mas Firza sampaikan itu tadi bener. Dan satu hal, nambahkan sedikit aja bahwa ketika kamu punya kecemasan sampai ke panic attack, itu tandanya kon duwe, menurutku ya, berarti kon duwe energi yang banyak dan besar. Itu. Sampai terbuang ke iya, guna ya. Bener. Itu adalah salah satu pertanda, dalam tanda kutip pertanda baik bahwa ketika kamu bisa alihkan ini, ketika kamu bisa kelola ini bisa jadi sesuatu yang besar dan positif. Benar. Itu. Dan kudu iso gitu. Dan aku yakin jenengan adalah ibu yang kuat. Iya. Gitu. Benar. Dan ojo kesusu sembuh. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Iya kan. Kadang-kadang kita panik karena ancok gak sembuh-sembuh Iya, kan. benar. Ojo kesusu sembuh, biasa dinikmati prosesnya. Yang namanya healing atau proses penyembuhan itu ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang setahun. 14 hari kulit 14 hari ya. Iya. Kulit itu aku biyen Gitu. apa? Perawatan sing ban putih loh. Iya, iya, Kalau iya. glodoki sih. Ketika 14 hari wis mulus. Nah, Itu dia gitu. meregenerasi Oke. pesepak bola baru. Kenapa? Cok. Wes, iku aja cukup. Ya lah kalau gitu terima kasih. Semoga cepat membaik pikirannya ya, Mbak. Aku tidak menuntut kamu sembuh, tapi aku menuntut kamu lebih baik Anjay. dari hari ke hari. Iya, Ngono lho. iya. Tidak abot targetnya. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.